Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang para sahabat Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, Kantor Layanan Kota Bogor, dan tentunya seluruh ikhwatu iman yang sedang mendengarkan kita hari ini. Ya, selamat bergabung di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, sahabat. Nah, sebelum kita mulai, coba Anda bayangkan skenario ini sebentar ya. Kekayaan yang selama ini Anda kumpulkan mati-matian, aset yang disimpan rapat di brankas atau rekening, tiba-tiba hidup. Kekayaan itu menjelma jadi seekor ular berbisa, melilit leher Anda dengan kuat, dan yang paling horor, dia menatap mata Anda terus mulai bicara, nuntut pertanggungjawaban. Wah, itu visual yang mengerikan ya. Banget. Kayak adegan puncak film horor fiksi kan? Mm-mm. Tapi nyatanya, ini tuh peringatan kuno yang sangat nyata tentang bahayanya nimbun harta. Betul, dan peringatan itu tuh bukan sekedar metafora kosong buat nakut-nakutin doang. Itu sebenarnya visualisasi dari racun yang kita ciptain sendiri waktu kita mutusin aliran kepedulian sosial kita. Nah, itu dia misi kita hari ini. Kita bakal bedah materi dari literatur Risalah Amil Zakat 2 dan panduan operasional dari LAZ Persis Kota Bogor. Iya. Bagi Anda yang mungkin sering ngerasa pusing atau bingung sama istilah-istilah fikih, atau ngerasa zakat itu cuma sekedar ya rutinitas potong gaji tahunan aja, Rutinitas biasa gitu ya. ya, bersiaplah buat momen aha Anda. Kita bakal bongkar konsep ini bukan cuma sebagai kegiatan amal, tapi sebagai sistem pembersihan harta yang super terstruktur. Dan pastinya punya dimensi hukum yang ngikat banget serta konsekuensi spiritual yang bikin kita mikir dua kali tentang tiap rupiah yang kita simpan kan? Tepat. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, dari akar kata zakat itu sendiri. Boleh. Nah, kalau kita mulai dari etimologi, bahasa Arab itu emang punya presisi yang luar biasa. Kata zakat itu bawa beberapa lapis makna sekaligus. Oke, apa aja tuh? Secara bahasa, dia tuh berarti numu yang artinya tumbuh, terus ziyadah yang artinya bertambah, tapi di sisi lain, dia juga berarti toharah yang artinya suci. Bentar. Tumbuh, bertambah, tapi juga suci. Iya, dan bahkan ada kalanya itu bermakna pujian, merujuk pada ayat Al-Quran tentang orang yang berhasil menyucikan jiwanya gitu. Tunggu sebentar. Mari kita resapi kontradiksi logis ini ya. Kita kan ngeluarin uang nih, yang secara matematika, fisik, saldo kita di ATM pasti berkurang dong. Tapi kata ini justru berarti tumbuh dan bertambah, sekaligus suci. Kesannya kebalik ya? Iya, tapi kalau dipikir-pikir, ini tuh sangat mirip sama proses mangkas dahan pohon atau pruning, ya kan? Analogi yang bagus. Kan kita sengaja motong dan buang sebagian dahan. Secara fisik, pohon itu kelihatan agak menyusut hari itu. Tapi kita ngelakuinnya bukan buat ngerusak. Justru supaya nutrisinya fokus kan? Nah, itu. Supaya pohonnya tumbuh lebih lebat, lebih sehat, dan buahnya jauh lebih banyak di musim berikutnya. Persis, analogi yang sangat pas. Emang persis kayak gitu mekanika spiritualnya bekerja. Kalau pakai logika materialistis sih, memberi ya berarti kehilangan. Pasti. Tapi dalam ekosistem spiritual Islam, ngeluarin sebagian harta yang spesifik itu justru ngaktifin ziyadah tadi, pertambahannya itu. Berarti dahan yang dipotong itu ya berfungsi ngebersihin sisa harta kita dari hak orang lain yang mungkin nggak sengaja tercampur. Itu ngelindungin dari kebinasaan. Dan secara bersamaan numbuhin keberkahan di sisa hartanya. Wah, masuk akal banget. Dan kalau kita lihat lebih jauh ke dalam teks Al-Quran, ada satu pola data yang bikin saya penasaran banget nih. Pola yang mana tuh? Kata zakat yang pakai alif lam ya, itu kan disebut spesifik 29 kali. Nyebar di 17 surat yang beda-beda. Betul. Tapi yang jadi misteri buat saya, kata ini hampir selalu digandingkan berdampingan sama perintah sholat. Kenapa harus satu paket gitu loh? Maksudnya kenapa nggak dipisah aja gitu ya? Iya kan, sholat itu murni urusan pribadi kita sama Tuhan. Ritual personal lah ibaratnya. Sementara zakat kan ngelibatin orang lain, urusan sosial. Nah, penggandengan itu tuh sebenarnya deklarasi tegas soal kedudukan hukumnya. Gini, sholat itu kan ibadah fisik dan spiritual tertinggi, tiangnya agama. Sementara zakat itu pilar utama untuk ibadah maliyah, yaitu ibadah yang basisnya harta kekayaan. Keduanya berstatus sebagai rukun Islam.
Jadi sejajar posisinya. Sangat sejajar. Dengan naruh zakat di sebelah sholat, Al-Quran lagi ngirim pesan fundamental nih, bahwa zakat ini tuh ibadah mahdhuf. Ibadah mahdhoh maksudnya ibadah yang aturannya udah baku dari sananya gitu. Lebih dari sekedar baku. Ibadah mahdhuf itu sifatnya imperatif atau memaksa. Istilahnya tuh faridah ijbariyah. Bentar. Saya butuh kejelasan di sini nih. Bukankah intisari dari amal kebaikan itu keikhlasan ya? Ya, pada umumnya begitu. Terus kenapa harus ada unsur paksaan dalam sistem zakat? Bukankah lebih indah, lebih baik kalau orang berdonasi karena mereka emang tergerak hatinya? Pertanyaan yang kritis banget. Gini, Islam itu bedain secara tegas antara amal sukarela yang disebut tatawiyah, di mana Anda bisa donasi kapan aja, jumlahnya sesuka hati. Kayak masukin uang ke kotak amal masjid gitu ya? Tepat. Dibedakan dengan jaring pengaman sosial yang sifatnya wajib. Bayangin kalau kesejahteraan masyarakat fakir miskin cuma bergantung pada mood atau kebaikan hati orang kaya aja. Wah, bisa kolaps sistem sosialnya. Kalau orang kayanya lagi nggak mood, yang miskin kelaparan dong. Nah, itu dia. Makanya zakat ini ibarat pajak spiritual yang diwajibin. Buat mastiin ada sirkulasi kekayaan yang pasti terlepas dari si kaya ini lagi merasa dermawan atau enggak. Oh, pantesan posisinya sekuat sholat ya. Makanya literatur kita ngebedah wajah zakat ini pakai beberapa istilah lain buat negasin posisinya. Gak cuma pakai kata zakat doang. Contoh istilah lainnya kayak apa tuh? Al-Quran nyebut zakat juga sebagai hak. Itu ada di surat Al-An'am ayat 141. Hak kepemilikan maksudnya. Betul. Ketika disebut hak, berarti zakat itu emang hak milik mustahik atau orang miskin yang kebetulan aja lagi mampir di tangan Anda. Bentar, berarti secara harfiah, itu emang bukan uang kita dong? Sama sekali bukan. Menahan zakat berarti Anda ngerampas hak orang lain, bukan sekedar dibilang pelit lagi. Itu uang mereka yang salah alamat sementara di dompet kita. Ya ampun, tertampar saya. Terus ada istilah lain lagi? Ada, dinamakan juga sodakoh, dari akar kata syidq yang artinya benar atau jujur. Ngeluarin harta yang Anda cintai itu ujian kejujuran, bukti kebenaran klaim imam. Oke, pembuktian iman ya? Dan satu lagi infak, yang spesifik mewajibkan muslim ngeluarin sebagian hartanya dalam kadar tertentu. Jadi keempat wajah ini, zakat, hak, sodakoh, infak, ngebangun arsitektur peradaban di mana kepedulian itu bukan hobi musiman. Tapi benar-benar tulang punggung masyarakat. Tepat sekali. Nah, kalau ini emang tulang punggung, lalu apa yang terjadi kalau seseorang dengan sengaja matahin tulang itu? Wah, ini masuk ke ranah yang serius nih. Kan ada tuh orang yang merasa, 100% hartanya itu hasil keringatnya sendiri, terus dia nolak buat dipangkas hartanya. Nah, disinilah kita balik ke skenario horor di awal tadi kan? Iya, bagian ularnya ya. Jujur aja, waktu saya baca literatur klasik ini, mereka benar-benar nggak nahan diri loh ngebahas hukuman buat yang nahan hak orang lain. Syariat emang super keras terhadap perilaku hoarding atau nimbun harta. Ini bukan pelanggaran ringan sama sekali. Sama sekali nggak ringan. Teks Al-Quran di surat Fussilat ayat 6-7 itu bahkan nyejajarin orang yang enggan berzakat sama orang-orang musyrik. Levelnya udah musyrik ya. Tapi yang bikin saya benar-benar merinding, itu rincian hukuman di akhiratnya. Khusus buat yang hobi nimbun emas dan perak tanpa ngalirin di jalan Allah. Di surat At-Taubah itu kan? Ya, surat At-Taubah 34-35. Dideskripsiin prosesi hukuman yang spesifik banget. Di hari kiamat, harta timbunan itu bakal dipanaskan sampai membara di neraka jahanam. Terus, emas perak cair itu disetrikakan, disetrikakan spesifik ke dahi, lambung atau rusuk, dan punggung mereka. Sambil diserukan, inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu. Mengerikan ya? Sangat. Tapi yang bikin saya mikir keras, kenapa harus dahi, lambung, dan punggung? Ada makna tersembunyi nggak sih dari 3 anggota tubuh ini? Kenapa nggak tangan atau kaki gitu? Nah, rincian itu tuh luar biasa puitis tapi juga mengerikan. Karena dia membalas persis bahasa tubuh dari kesombongan manusia waktu di dunia. Bahasa tubuh gimana maksudnya? Coba Anda bayangin, psikologinya orang kikir pasti datengin peminta-minta atau amil zakat. Reaksi fisik pertama apa yang muncul? Biasanya mukanya berubah sinis gitu ya. Betul, perubahan raut wajah. Dia bakal ngerutin dahinya, nunjukin rasa nggak suka, penolakan secara instan. Astaga, dahi yang berkerut. Oke, dahi masuk akal. Terus lambung sama punggung. Kalau si mustahik ini masih berdiri di depannya nunggu haknya, orang kikir ini mulai memalingkan tubuhnya kan, berusaha ngehindarin kontak mata.
Buang muka gitu ya. Iya, jadi yang kelihatan sama si peminta adalah rusuk atau lambungnya. Dan puncaknya, kalau mustahiknya belum pergi juga, akhirnya orang kikir itu bakal berbalik badan sepenuhnya. Dan jalan menjauh. Wah, gila. Itu analisis perilaku yang dalam banget. Hukuman itu emang dikalibrasi secara ilahiyah buat nyentuh bagian-bagian tubuh yang dipakai untuk nolak hak orang miskin. Setiap gestur kecil dicatat dan dibalas ya. Dan seolah itu belum cukup nyeremin, kita sampai di riwayat hadis Bukhari tentang wujud fisik harta itu. Hadis tentang ular itu ya? Iya. Diceritakan bahwa harta yang nggak dizakati itu bakal dikonversi jadi seekor ular jantan gundul. Ular botak. Ular botak berbisa, punya 2 bintik di atas matanya. Dia nyari tuannya di hari kiamat, melilit kuat tubuhnya, matuk lehernya, terus ngomong, "Saya adalah kekayaanmu. Saya adalah perhiasanmu yang tahu timbun-timbun dahulu." Merinding kan dengernya? Banget. Tapi kenapa harus ular botak yang nyekik leher? Apa maknanya? Kalau di literatur Arab klasik, ular gundul itu ngerepresentasiin ular yang bisanya udah sangat pekat, sangat mematikan, sampai-sampai sisik di kepalanya rontok. Ya ampun, saking beracunnya ya. Betul, filosofisnya, ini metafora paling pas buat toksisitas dari kekayaan yang stagnan. Uang itu kan pada dasarnya kayak air. Kalau ngalir, ngasih kehidupan. Oh iya, tapi kalau dibendung, menggenang terus, dia bakal jadi sarang penyakit, jadi racun. Harta yang ditahan demi ego, itu ujungnya meracuni spiritualitas pemiliknya. Terus kenapa leher yang dililit? Leher itu kan saluran napas, jalur utama kehidupan kita. Keserakahan pada akhirnya mencekik kehidupan manusia itu sendiri. Dia tercekik oleh ilusi harta yang dia kumpulin. Tercekik sama ilusi keamanan yang dia bangun sendiri. Sangat logis. Tapi sahabat, nyatanya kita nggak perlu nunggu sampai kiamat buat lihat kerusakan akibat nimbun harta ini. Emang dampaknya udah kerasa di dunia? Iya, ada dampak ekologis langsung. Di hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, dijelasin kalau populasi yang enggan ngeluarin zakat bakal ditimpa kelaparan dan kemarau. Hukuman kolektif ya? Betul. Dan ada satu kalimat penutup di riwayat itu yang entah kenapa bikin hati saya remuk bacanya. Bunyinya, seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan. Kalimat itu benar-benar harusnya ngeruntuhin kesombongan kita ya sebagai manusia. Benar. Harta yang ditahan kan nggak cuma bikin ketimpangan sosial atau kelaparan. Tapi merusak alam juga. Kemarau itu simbol terhentinya rahmat dari langit. Waktu manusia jadi kikir, alam reaksi keras. Dan fakta kalau Allah masih nurunin hujan semata-mata karena kasihan sama hewan. Hewan ternak yang nggak berdosa, satwa liar yang kehausan karena keegoisan manusia. Itu tamparan keras. Kita yang dikasih tugas jadi khalifah bumi malah jadi perusak. Sementara hewan-hewan yang malah jadi penyelamat turunnya rahmat. Tamparan realitas yang luar biasa keras. Nah, dengan ancaman berlapis kayak gitu, mulai dari ular berbisa sampai kemarau panjang, kita pasti nggak mau salah langkah kan? Pastinya. Jangan sampai salah hitung. Makanya, pasti ada batas matematis yang jelas dong. Kapan kekayaan itu berubah jadi ular berbisa? Mari kita masuk ke mekanika praktisnya nih. Gimana syariat nyeleksi harta yang wajib disucikan? Tenang aja, syariat nggak kerja pakai asumsi yang kabur. Aturannya sangat presisi. Secara umum, zakat terbagi jadi 2 kategori besar. Apa aja tuh? Pertama, zakat al-nafs atau zakat jiwa yang rutin kita tunaikan sebagai zakat fitrah pas bulan Ramadan. Oh, yang beras atau uang sebelum Idul Fitri itu ya? Betul. Nah, kategori kedua yang lebih kompleks itu zakat al-amwal atau zakat harta kekayaan. Harta yang kayak gimana yang masuk radar pemotongan ini? Cakupannya tuh ngerefleksiin penggerak ekonomi kita. Mulai dari emas, perak, mata uang tunai, barang tambang, terus barang temuan atau rikas. Rikas itu yang didapat tanpa usaha keras ya? Iya, harta karun gitu. Terus barang dagangan perniagaan, hasil bumi, kayak panen, sampai binatang ternak. Bentar, emas, perak, uang tunai saya paham. Tapi kenapa panen pertanian sama binatang ternak juga kena zakat? Karena di masyarakat agraris zaman dulu, ternak dan panen itu kan instrumen modal yang bisa nggandain dirinya sendiri. Mereka itu pabrik kekayaan di masanya. Oh, aset produktif gitu ya? Betul, zakat itu emang nyasar aset yang punya potensi produktif. Baik secara natural, kayak sapi yang beranak pinak, atau komersial kayak barang dagangan. Biar perputaran hartanya jalan. Ya, tujuannya biar alat produksi utama nggak dimonopoli segelintir orang tanpa ngasih spillover manfaat ke kaum papa. Tapi syariat juga adil kok.
Ada prasyarat ketatnya. Prasyaratnya gimana? Dia harus muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, dan yang krusial, kepemilikan hartanya harus penuh. Kepemilikan penuh berarti kalau hartanya masih disengketakan, nggak wajib dizakati dong. Betul. Atau uangnya sebenarnya mau dipakai bayar utang jatuh tempo, itu nggak dihitung. Dan puncaknya, kewajiban itu baru aktif kalau udah lewat 2 gerbang utama, nisab dan haul. Nah, ini dia. Nisab dan haul. Biar sahabat pendengar gampang nangkepnya, kita coba pakai bahasa ekonomi modern ya. Boleh, silahkan. Nisab kan batas minimal harta kena zakat, kalau haul itu batas kepemilikan setahun. Berarti kalau disamain, nisab ini mirip banget sama tax bracket atau PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Heeh. Kan ada garis perlindungan tuh. Kalau duit kita di bawah PTKP, pemerintah nyuruh kita simpen aja, nggak ditarik pajak. Dan haul ini kerjanya persis kayak siklus tahun fiskal kan? Benar nggak cara pandang gini? Analogi yang sangat akurat buat pikiran modern. Nisab emang berfungsi sebagai jaring pelindung. Mastiin syariat nggak bikin miskin orang yang lagi berjuang nyimbangin hidupnya. Betul, kan kasihan kalau orang pas-pasan ditarik juga. Dan haul ngebuktiin kalau harta itu benar-benar stabil selama setahun penuh. Tapi sistem zakat ini jauh lebih superior dari PTKP atau tahun fiskal buatan manusia loh. Lebih superiornya di bagian mana? Bukankah PTKP itu fleksibel, bisa dinaikin pemerintah kalau ada inflasi? Justru disitulah kelemahan sistem manusia dan keunggulan syariat. Aturan pajak negara kan syarat tarik ulur kepentingan politik, bisa dimanipulasi persentasenya. Oh iya, kebijakan gonta-ganti ya? Sementara nisab dan persentase zakat itu parameter ilahiyah yang permanen. Nggak ada ceritanya lobi politik bisa nurunin tarif zakat emas dari 2,5% jadi 1%. Nggak bisa dinego ya? Dan karena nisab disandar sama nilai real kayak emas dan hasil panen, otomatis dia kebal dari ilusi inflasi uang kertas. Parameter ini cuma nyentuh harta yang benar-benar surplus dan nganggur. Jadi mitos kalau Islam itu anti kekayaan terbantahkan dong? Sangat. Anda boleh sekaya apapun selama uang itu diputer buka lapangan kerja dan bagian kecil yang ngendap dizakati. Aman. Wah, logikanya solid banget. Sistem ini maksa uang keluar dari bawah kasur, menghindari ular botak sekaligus nyegah kemarau ekonomi. Betul sekali. Nah, sekarang yang bikin saya penasaran tuh momen klimaksnya. Angkanya udah dapat nih, batasnya udah lewat. Apa yang terjadi waktu sahabat pendengar melangkah ke kantor LAZ Persis Kota Bogor buat bayar zakat? Kalau hitung-hitungan nisab tadi kan matematis banget ya, dingin. Nah, momen serah terimanya ini titik temu spiritual yang sangat hangat. Hangat gimana? Di panduan operasional Las Persis dan pedoman Amil, nerima zakat itu pantang diperlakukan kayak nerima denda atau bayar tagihan listrik. Ada protokol spiritualnya. Maksudnya ada perlakuan khusus dari amilnya? Iya, Amil diwajibkan, sangat dianjurkan untuk mendoakan langsung orang yang bayar zakat itu. Ada doa khususnya? Gitu. Bunyinya gimana? Ada. Sesuai sunnah Nabi, waktu nerima zakat doanya itu Allahumma sholli alaih, yang artinya semoga Allah melimpahkan kesejahteraan baginya. Indah banget artinya. Atau bisa juga nyebut nama langsung. Kayak Nabi dulu pas ayahnya Abdullah bin Abi Aufah datang bawa zakat, Nabi merangkul seluruh keluarganya dalam doa. Allahumma sholli ala ali Abi Aufah. Wow. Mari kita jeda sebentar buat maknain ini. Berarti, waktu kita nyerahin duit zakat, ini sama sekali beda sama nyetor uang ke mesin ATM atau sekedar dapat kwitansi stempel dari teller bank kan? Beda jauh. Ada pertukaran energi di situ. Kita ngelepasin materi fisik dan di detik itu juga, kita nerima aliran doa kesejahteraan langsung dari Sang Amil. Itulah titik toharohnya, penyuciannya. Doa itu bukan basa-basi administrasi loh. Secara psikologis, doa Amil itu nurunin sakinah, ketenangan jiwa buat si pembayar zakat. Rasa takut miskinnya perlahan luntur ya? Tepat. Hak orang fakir udah dikembaliin. Harta disucikan dari racun serakah, dan jiwa dibalut kedamaian. Transaksi yang luar biasa menguntungkan buat kedua belah pihak. Oh iya, ngomong-ngomong, literatur juga ngasih label beda-beda ya buat pahlawan sosial ini, tergantung niatnya. Betul, syariat itu sangat menghargai niat. Kalau Anda datang buat nunaikan kewajiban mahdoh yang aturannya ketat tadi, Anda disebut muzaki, orang yang menyucikan diri. Kalau yang donasi sukarela? Itu disebut munfik. Dan kalau Anda datang murni cuma pengen berbagi aja walau dikit, Anda disebut mutasyodik. Semua pintunya bermuara ke harmoni sosial. Indah sekali arsitekturnya. Dari niat sampai eksekusi ditata rapi. Oke, kita coba tarik benang merah dari sesi yang padat ini ya. Silakan. Kita udah bongkar ilusi matematika, bahwa motong harta itu ternyata nambah atau ziyadah
kayak mangkas pohon. Betul. Terus kita ngelewatin jurang horor soal ular botak berbisa dan besi panas buah penimbun harta. Kita bedah sistem perlindungan nisab dan haul. Dan puncaknya, kita ngerasain kedamaian doa dari amil zakat. Sebuah eksplorasi yang ngebuktiin ya kalau zakat itu mahakarya peradaban, nyimbangin ambisi material sama kewajiban ekologis dan spiritual manusia. Karena itu, menjalankan amanat panduan Las Persis Kota Bogor, kami mengucapin terima kasih tak terhingga buat para muzaki, munfik, dan mutasyodik yang terus ngejaga denyut nadi umat ini. Terima kasih banyak. Dan buat Anda para sahabat pendengar, jangan biarin harta Anda ngendap dan jadi racun. Salurkan ZIS dan infak Anda ke Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, Kantor Layanan Kota Bogor. Percayakan pembersihan harta Anda ke mereka yang benar-benar paham aturannya. Dan sebagai penutup nih, ada satu renungan buat Anda. Kita tadi bahas ular botak di hari kiamat kan? Tapi coba lihat era modern yang materialistis ini, bukankah kekayaan yang ditumpuk tanpa empati itu sebenarnya udah mulai ngelilit kewarasan kita sekarang juga? Ngelilit sekarang, wujudnya kayak gimana tuh? Wujudnya emang bukan reptil bersisik. Wujudnya itu stres kronis tiap lihat pasar saham turun, insomnia tiap malam gara-gara ketakutan asetnya hilang, atau terisolasinya diri kita di balik tembok perumahan mewah, dikepung ketimpangan sosial di luar sana. Jadi, apa bener ularnya baru datang pas kiamat? Jangan-jangan racunnya udah matuk ketenangan hidup kita hari ini karena kita lupa berbagi? Wah, renungan yang sangat menohok. Biarlah pertanyaan itu menggema di benak kita semua ya. Terima kasih telah menemani bedah materi kita kali ini, sahabat. Teruslah bertumbuh dan pastikan harta Anda tidak menjadi racun bagi jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.